Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Barok, mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan tentang analisa yang telah saya analisis tugas UAS mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan. Baiklah, saya akan akan mempresentasikan apa yang telah saya analisa. Uh, Yaitu analisis mengukur daya saing dan kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur perbandingan dengan Indonesia menggunakan analisis SIPSER. Pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, dan hipotesis penelitian. Latar belakang masalah, hubungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Karakteristik dan tantangan ekonomi daerah. Setiap daerah memiliki potensial pembangunan yang berbeda berdasarkan geografis, sumber daya, dan serta kondisi sosial budaya. PDRB yang digunakan untuk menilai pertumbuhan dan mengidentifikasi struktur unggulan. Posisi strategis Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam dan lokasi ibu kota Nusantara. Pada triwulan 3 2024, pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 5,52% years on years. Dukung sektor pertambangan 37,61%, konstruksi 13,98%, dan pengadaan listrik dan gas 18,74%. Peluang dan tantangan pembangunan IKN ini menjadi salah satu penyebab naiknya atau turunnya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Yang pertama, memberikan dampak besar pada investasi dan lapangan usaha, apakah berhasil atau tidak. Kontraksi pada sektor industri pengolahan 0,15% dan pertanian minus 1,24%, menunjukkan pentingnya diversifikasi ekonomi yang terjadi di Kalimantan Timur. Rumusan masalah, apa saja sektor unggulan yang memiliki daya saing tinggi dan di Kaltim berdasarkan Kalimantan Timur berdasarkan pendekatan SIPSER analis. Tujuan penelitian menganalisis kinerja ekonomi Kalimantan Timur dibandingkan nasional, mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan. Tinjauan pustaka, yang pertama adalah kajian teori, teori neoklasik pertumbuhan dipengaruhi oleh akumulasi modal tenaga kerja dan teknologi endogen. Penekanan endogen ada penekanan pada investasi sumber daya manusia, inovasi, dan produktivitas. PDRB dan PDB, lalu analisis SIPSER yang akan saya gunakan menjadi teknik analisis yang akan saya gunakan, yaitu ada komponennya adalah National Group Component, Industrial Mix Component, dan Competitive Share Component. Metodologinya, ruang lingkupnya adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan fokus sektor pertambangan, konstruksi, dan jasa, dan lain-lainnya sesuai dengan kaidah analisis SIPSER dan PDB dilakukan dengan kinerja ekonomi nasional Indonesia, yaitu dengan PDB atas dasar harga konstan lapangan usaha Republik Indonesia. Pendekatan analisis menggunakan metode SIPSER analis yang mengevaluasi daya saing pertumbuhan sektoral. Jenis data, data sekunder yang bersifat kuantitatif, dan sumber data itu dari BPS Kalimantan Timur serta BPS Indonesia. Teknik analisis sama seperti yang saya jelaskan tadi, analisis deskriptif dan SIPSER analis. Hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan ini dengan Excel yang telah saya analis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari hasil yang telah saya analisis. Di sini diawali dengan PDRB dan PDB-nya, yaitu ada ada hasil perhitungan LQ yang mana di pertemuan LQ ini di perhitungan LQ ini sektor basisnya non basis ini sangat mempengaruhi basis dan non basis ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Ini adalah hasil analisisnya. Ini PDRB Kalimantan Timur dan PDB Indonesia. Lalu ada penghitungan LQ di LQ-nya, ini LQ perhitungan LQ dan ini juga perhitungan LQ.
Lanjut ke perubahan menurut lapangan usaha. Ini adalah hasil dari nilai absolut Kalimantan Timur dan ada perubahan nilai absolut dan persennya di Kalimantan Timur. Perhitungan perhitungan Kalimantan Timur yang telah saya laksanakan di perhitungan ini, yang mana yang akan sedikit saya jelaskan bahwa PDRB menurut lapangan usaha dihitung dari tahun 2019 dan 2023. Data terkini dan data terakhir yang saya analisis. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit banyaknya, itu dari data absolut ataupun nilai absolut ini yang merujuk pada kontribusi sektor ekonomi dalam bentuk nyata atau total yang diukur dalam suatu satuan rupiah. Misalnya sektor industri pengolahan menyumbang 190,83 triliun. Nah, eh, dan juga menjadikan sektor kontribusi nominal terbesar. Sektor perdagangan menyumbang 1,124 triliun dan lain-lain. Sebaliknya, persen menunjukkan tingkat dan kecepatan pertumbuhannya. Sama halnya seperti pada pada negara Indonesia, yaitu pada pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu 1,354 dan 3,5910. Nilai absolutnya itu 100,18780, yaitu adalah yang menyumbang terhadap pertumbuhan PDRB Indonesia. Nah, persentase kecepatan pertumbuhannya itu 7,40%. Itu adalah nilai absolut dan nilai persen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan NIJ dari Indonesia, dari PDRB Kalimantan Timur dan pengaruh pada PDB Indonesia. Baiklah, pada Kalimantan Timur ini memiliki sektor pertambangan yang sangat berpengaruh pada pertumbuhannya, yaitu NIJ mengukur pada pertumbuhan ekonomi wilayah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, pada NIJ ini yang sama halnya yang kita lihat juga di NIJ ini, sektor yang sangat berpengaruh yaitu adalah sektor pengolahan, yaitu sektor pengolahan yang mana ada 85,6488, yang mana itu sangat tinggi. Yang mana di Kalimantan Timur ini industri pengolahan sangat-sangat tinggi. Seperti yang saya jelaskan di awal, di Kalimantan Timur ini masih menjadi tingkat menjadi industri tradisional yang sangat tinggi, yaitu pertambangan dan pengolahan. Tetapi di bidang pertaniannya masih sedikit rendah. Nah, di industri pengolahan sangat tinggi. Sedangkan di miningnya atau pertambangan dan penggaliannya itu hanya dinilai di angka 11,39. Tidak sebanding dengan pengolahannya. Industri pengolahan di sini itu sangat-sangat besar. Dan selanjutnya keseluruhan. Namun di Kalimantan ini sangat-sangat, namun di industri mix sektor pertambangan dan penggalian di Kalimantan Timur kurang menguntungkan. Tampak pada, saya jelaskan lagi lanjut di MIJ. Di MIJ ini, di MIJ ini industri mix sektor pertambangan dan penggalian Kalimantan Timur kurang menguntungkan dibandingkan rata-rata nasional, tercermin pada nilai MIJ yang negatif dan hampir sama dengan Indonesia, yaitu 25, di Indonesia nilai MIJ-nya di industri mix sektor. Nah, di industri pengolahan juga, yaitu terdapat terdapat nilai yang cukup tinggi. Pada MIJ-nya itu sekitar 84 juga, minus 84 hingga 9,5.
29. Ini mengidentifikasi bahwa komposisi subsektor ataupun jenis aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur ini lumayan optimal dibandingkan nasional. Di sisi lain, sektor pertambangan penggalian di Kalimantan ini memiliki keunggulan kompetitif yang lebih baik, terlihat dari nilai DIJ-nya. Nah, saya akan menjelaskan hasil dari penghitungan yang telah kami ataupun saya laksanakan, yaitu pertama dari sektor sektor-sektor di Kalimantan Timur. Yang pertama saya akan jelaskan juga itu sektor pertanian. Sektor pertanian, meskipun kontribusi sektor ini cukup sedikit ataupun signifikan, kurang signifikan, CIJ-nya itu di angka minus 18,65%. Dampak keunggulan kompetitif dampak keunggulan kompetitif menunjukkan hasil positif pada tingkat pertumbuhan atau DIJ-nya. DIJ-nya itu pada nilai 1,178,41 miliar. Tahu di DIJ-nya itu, DIJ persennya itu 6,63%. Ini menunjukkan sektor ini masih kompetitif meski menghadapi banyak tantangan struktural yang seperti yang saya jelaskan tadi, di pertanian ini kurang, di Kalimantan Timur ini masih sedikit diversifikasi ekonominya. Nah, lanjut ke sektor pertambangan. Ini menjadi sektor dominan di Kalimantan Timur. Namun menunjukkan performa negatif pada komponen keunggulan kompetitif, yaitu CIJ-nya minus 134,48 dan DIJ-nya itu 12,80 miliar dan DIJ persennya itu 0,48%. Ini mencerminkan adanya tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan kebijakan lingkungan. Industri pengolahan salah satu sektor strategis dengan kontribusi yang signifikan. DIJ-nya itu 475,08 miliar dan DIJ persennya itu 17,66%. Menunjukkan potensi besar Pak dalam diversifikasi ekonomi Kalimantan Timur. Menunjukkan bahwa industri pengolahan ini memiliki banyak subsektornya lagi. Yang menunjukkan banyak pada diversifikasi ekonominya. Tetapi ini tidak menunjukkan diversifikasi terhadap yang lain karena di industri pengolahan ini cenderung pada pengolahan pertambangan dan penggalian. Itu banyak di situ. Banyak ke pengolahan mineral, pengolahan pertambangan itu sangat banyak. Meskipun nilai keunggulan kompetitif CIJ-nya itu minus 246,80 mengidentifikasi perlunya perbaikan efisiensi dan inovasi di Kalimantan Timur demi kemajuan Kalimantan Timur tersebut. Tren pembangunan infrastruktur dan jasa, sektor konstruksi meskipun memiliki komponen nasional positif yaitu NIJ-nya itu sama dengan 26,531,57 miliar dan keunggulan kompetitifnya yang baik yaitu CIJ 112,69. Sektor ini menunjukkan potensi lebih besar untuk mendukung proyek pembangunan seperti Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Yang mana sektor konstruksi ini dalam beberapa tahun terakhir di Kalimantan Timur ini sangat mempengaruhi untuk pembangunan Indonesia karena di sana terdapat banyak pembangunan seperti IKN dan juga seperti IKN yang kita tahu bahwa di IKN ini adalah proyek nasional terbesar yang kita tahu yaitu pemindahan ibu kota kita dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Jasa keuangan dan pendidikan dan kesehatan menunjukkan pertumbuhan kompetitif yang baik dengan nilai CIJ positif masing-masing yaitu 19,67, 20,29 dan 14,10. Sektor ini penting dan mendukung diversifikasi ekonomi berbasis manusia untuk kesehatan pendidikan di Kalimantan Timur. Transformasi ekonomi, ketergantungan pada pertambangan sebagian besar menunjukkan pertumbuhan kompetitif yang baik. Sebagian besar kontribusi ekonomi Kalimantan Timur masih berasal dari sektor pertambangan, yang mana CIJ negatif, pergeseran menuju industri pengolahan dan jasa menjadi kebutuhan mendesak. Industri pengolahan sebagai prioritas dengan nilai DIJ tertinggi yaitu 4,7 475,08 miliar, 0,8 miliar
Sektor ini menunjukkan prioritas untuk meningkatkan nilai tambah lokal. Pembangunan IKN juga menjadi meningkatkan peran sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa transportasi, menciptakan peluang diversifikasi ekonomi yang lebih inklusif. Kesimpulannya, untuk Indonesia dan Kalimantan Timur, Indonesia secara keseluruhan perubahan struktur ekonomi nasional cenderung beralih dari sektor primer seperti pertanian, tambang, ke sektor sekunder, industri pengolahan, dan tersier jasa. Kalimantan Timur perlu mengikuti tren ini agar tetap relevan di tingkat nasional, karena kita tahu Kalimantan Timur masih sangat-sangat bergantung pada sektor primer, yaitu pertambangan dan pertanian. Walaupun di pertaniannya pula sedikit lebih rendah dibanding pertambangannya. Dan untuk Kalimantan Timur, diversifikasi ekonomi terutama memperkuat sektor industri pengolahan dan jasa itu harus lebih ditingkatkan lagi karena itu menjadi salah satu acuan yang dikatakan oleh oleh wakil presiden kita dan presiden terpilih kita yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, yaitu hilirisasi untuk meningkatkan nilai di sektor pertambangan melalui hilirisasi. Memanfaatkan potensi pembangunan IKN untuk mendorong sektor konstruksi, transportasi, dan perdagangan. Dari hasil yang dari hasil analisis yang saya analisa, hasil ini menegaskan pentingnya kebijakan ekonomi berbasis inovasi dan pembangunan infrastruktur seperti hilirisasi dan lainnya untuk meningkatkan daya saing Kalimantan Timur dalam perekonomian nasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.